Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Novi ya? Iya Kak. Oke. Yang mau konseling hari ini? Iya Kak. Yang kemarin ini loh Kak. Udah daftar di Google Form. Akhirnya kita ketemu ya hari ini. Iya Kak. Oh ya, kita isi dulu buku ini ya. Kehadirannya. Baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya hari ini. Iya, sama-sama Novi. Mari silakan masuk. Cari posisi duduk yang paling nyaman ya, lapang duduk. Iya Kak, terima kasih. Gimana tadi di jalan? Kayaknya cuaca hari ini panas banget ya. Tadi kamu naik apa ke sini? Panas banget Kak, beneran. Tadi saya naik ojek online. Untungnya abangnya dapat yang lewat jalan tikus. Nah, jadi nggak perlu terlalu macet di depan kampus. Tapi ya tetap aja hawa panasnya kerasa banget sampai ke dalam helm. Aduh, kayaknya perjuangan banget ya siang-siang kesini. Oh iya Kak, maaf ya Kak kalau saya kelihatan agak berantakan. Santai aja no. Di sini kita suasananya santai aja kok. Gak usah yang formal-formal banget. Sebelumnya Novi udah pernah ikut sesi konseling kayak gini belum? Atau baru pertama kali? Sebenarnya ini pertama kali buat saya Kak, makanya saya sejujurnya agak gugup dari tadi pagi, mikirin nanti harus ngomong apa, takut salah ngomong, atau takut kayak kita mikir aneh-aneh soal ini. Wajar banget kok kalau kamu ngerasa gugup di awal. Itu tuh respon yang manusiawi. Tapi tenang aja, kakak di sini kan bukan untuk menghargain kamu ya, apalagi nilai Novi. Nah, kakak di sini tuh sebagai teman cerita kamu yang akan mendampingi kamu mencari jalan keluar. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh nih, ada beberapa hal penting yang perlu kakak sampaikan soal proses kita ini. Nah, di konseling ini kita punya yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Novi ceritakan ke kakak, nah ceritanya akan tetap aman di ruangan ini, antara kita berdua aja gitu. Kecuali kalau nanti ada informasi yang nunjukin kalau Novi itu atau orang lain dalam bahaya, baru nanti kakak perlu koordinasi dengan pihak lain. Nah, selain itu ada asas kesukaraan. Tapi di sini tanpa paksaan kan? Ya Kak, saya datang ke sini murni karena saya merasa sudah nggak sanggup untuk menanggung masalah ini sendirian. Saya pengen jujur sama diri saya sendiri. Bagus sekali. Nah, keterbukaan Novi ini modal utama kita untuk sesi hari ini. Kita akan ngobrol kurang lebih 50 menit. Nah, apakah waktu tersebut cukup untuk Novi? Cukup banget Kak, hanya kebetulan kalau saya baru mulai jam 3 sore nanti. Jadi saya punya waktu luang yang lumayan panjang setelah ini. Oke, sip. Kalau begitu bisa kita mulai ya. Coba ceritakan apa sih yang sebenarnya lagi mengganjal di hati Novi sampai akhirnya tuh memutuskan untuk datang nemuin kakak dari sebelumnya gitu. Jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya merasa aneh sama diri saya sendiri. Kalau dilihat dari luar, nah mungkin teman-teman atau dosen akhirnya saya ini mahasiswa yang oke. IPK saya tinggi, saya aktif organisasi. Nah baru kemarin juga saya menang lomba esai nasional. Tapi anehnya saya nggak ngerasa senang sama sekali Kak. Oh, jadi di saat orang lain mungkin merayakan pencapaian besar itu, kamu justru ngerasa ada sesuatu yang hampa dan nggak ngerasain kebahagiaan yang harusnya gitu ya? Iya Kak, bener banget. Rasanya tuh kayak saya ini cuman ya beruntung aja.
saya merasa setiap kali saya menang itu bukan karena saya pintar, tapi karena kebetulan soalnya gampang atau jadinya lagi baik aja gitu. Saya merasa kayak penipu kak. Saya takut suatu saat orang-orang sadar kalau aslinya saya tuh nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi Novi ngerasa kalau keberhasilan itu bukan hasil kerja keras sendiri ya, tapi faktor eksternal dan ada rasa takut kalau kedok ini tuh nanti terbongkar ke orang lain. Ya kak, setiap kali ada temen yang muji, malah kayak beban banget gitu kak. Saya jadi sering bandingin diri saya sendiri sama orang lain di IG. Saya lihat mereka kayaknya dapat prestasinya emang karena mereka jago. Nah beda sama saya kak yang cuma modal hoki. Pikiran itu bikin saya capek banget setiap hari. Oh, jadi pikiran-pikiran negatif ini tuh seolah-olah menghantui Novi ya setiap saat. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih perasaan yang kamu rasain ini, kayak saya ini cuma hoki, itu mulai muncul dan mendominasi diri kamu? Kayaknya semakin parah sejak masuk semester 5 ini kak. Tuntutan tugas semakin banyak dan saya merasa harus terus-terusan tampil sempurna. Saya nggak boleh buat kesalahan satu pun. Kalau ada nilai yang turun dikit aja, saya langsung mikir, nah kan benar kamu tuh sebenarnya bego Novi. Sepertinya Novi di sini punya standar yang sangat tinggi ya untuk diri sendiri. Sampai-sampai satu kesalahan kecil aja bisa runtuh gitu seluruh kepercayaan diri kamu. Menurut kamu gimana sih kondisi fisik kamu saat pikiran-pikiran itu muncul? Nah itu dia kak, karena saya terlalu cemas mikirin penilaian orang lain. Nah baru saya sering banget kak kaku gitu. Terus saya sering banget sakit kepala, kayak ditusuk-tusuk gitu di belakang kepala. Pola makan saya juga berantakan kak. Kadang kalau lagi stres nugas, saya nggak makan sendirian, tapi pas malam saya malah makan apa aja yang ada karena ngerasa kayak kosong banget. Di sini tubuh kamu seolah-olah lagi ngirim sinyal ya bahwa stres yang kamu alami di pikiran ini tuh udah mulai meluap ke fisik kamu lewat rasa sakit di bahu dan kepala itu. Ya kak, saya sering ngerasa badan saya tuh capek banget. Padahal saya nggak habis dari maraton. Cuman ya mikir aja udah bikin energi saya habis. Saya juga jadi males kalau sama teman-teman. Nah padahal dulu saya suka banget nongkrong kak. Tapi sekarang saya ngerasa minder kalau ketemu mereka. Apa sih yang ngebuat kamu tuh merasa minder saat ketemu teman-teman? Padahal kan Novi punya segudang prestasi nih yang bisa dibanggain. Saya ngerasa nggak selevel sama mereka kak. Saya takut kalau kita ngobrol lebih dalam, mereka bakal tahu kalau saya sebenarnya kosong. Saya ngerasa nggak selevel sama mereka kak. Saya takut kalau kita ngobrol lebih dalam, mereka bakal tahu kalau saya ini sebenarnya kosong. Jadi saya lebih milih buat menarik diri kak. Saya sering nolak ajakan makan bareng. Nah dengan alasan ya sibuk nugas. Ya padahal di kamar cuma diem renung saya kak, nangis karena merasa sendirian. Jadi di sini Novi merasa harus memakai topeng ya sempurna kalau keluar rumah. Dan karena pakai topeng itu berat, jadi Novi lebih milih untuk mengisolasi diri supaya nggak perlu merasa lelah lagi gitu. Bener kak, pas banget. Pakai topeng itu capek banget kak. Saya harus kayak selalu kelihatan pintar, selalu kelihatan bisa ngerjain apa aja. Kadang saya iri sama teman-teman yang bilang, duh aku
ya bakal pura-pura kok, pura-pura ngerti terus belajar mati-matian di kamar sampai pagi biar kelihatan nggak bego gitu kak. Wah, perjuangan kamu untuk terlihat sempurna itu benar-benar menguras energi ya. Tapi kakak ingin mengenalkan satu konsep nih dalam konseling kita hari ini, namanya model wellness. Kita nggak cuma lihat masalah kamu sebagai kurang pede aja di sini, tapi kita lihat sebagai ketidakseimbangan antara diri kreatif, fisik, sosial, dan jati diri kamu. Wellness ya kak, kayak gaya hidup sehat gitu. Iya, kurang lebih begitu, tapi versi lebih lengkap gitu. Nah, dalam wellness itu ada yang namanya essential self atau diri yang esensial. Nah, ini tuh soal makna hidup dan jati diri. Kakak dengar kan tadi Novi merasa kehilangan arah nih dan cuman memenuhi ekspektasi orang lain. Boleh ceritain lebih dalam nggak soal ini? Sebenarnya prestasi-prestasi ini tuh bukan buat saya kak. Dari kecil saya selalu ditekan orang tua buat jadi nomor 1. Ayah saya selalu bilang, Novi harus sukses biar bisa angkat derajat keluarga. Jadi setiap saya dapat penghargaan, yang senang itu ya mereka, bukan saya. Saya merasa saya tuh cuma alat buat mereka, bangga-banggain. Saya nggak tahu Novi asli yang saya nggak tahu Novi yang asli itu pengennya apa kak. Kamu merasa seolah hidupmu ini bukan milik kamu ya, tapi kayak sebuah proyek untuk kebahagiaan orang lain. Itu pasti terasa membebani banget ya, seolah-olah kamu nggak punya hak untuk memilih apa yang kamu suka. Iya kak, rasanya kayak saya ini robot yang diprogram buat dapat nilai A terus. Pernah sekali saya bilang pengen ambil ini kak, jurusan kursus desain grafis. Nah, karena saya suka gambar, tapi ibu saya bilang ngapain, mending fokus belajar biar nanti bisa masuk perusahaan besar. Sejak saat itu saya kubur semua keinginan saya jadi nggak tahu lagi gitu kak, apa yang bikin saya benar-benar hidup. Jadi ada bagian diri kamu yang kreatif ya, yaitu keinginan untuk mendesain dan menggambar yang harus dipendam demi memenuhi tuntutan ekonomi dan gengsi keluarga. Ini yang bikin kreatif self kamu tuh merasa tertekan. Kayaknya gitu kak, makanya sekarang kalau saya dapet juara saya malah mikir habis ini harus dapet apa lagi ya biar ayah ibu nggak kecewa. Nggak ada habisnya kak, saya capek banget pengen berhenti, tapi saya takut itu mereka sedih. Oke, nanti kita jeda sebentar ya. Tarik napas yang dalam, lalu buang pelan-pelan. Coba rasain udara yang masuk ke paru-paru kamu. Kakak ingin Novi itu tahu bahwa di sini tuh di ruangan ini Novi boleh jadi siapa aja. Novi nggak perlu jadi juara seni nasional. Novi nggak perlu jadi mahasiswa yang IPK-nya tinggi. Jadi di sini Novi itu Novi gitu. Makasih ya Kak Gita. Saya jarang banget dapet kesempatan buat nafas kayak gini. Biasanya saya tuh selalu dikejar-kejar target Kak. Sama-sama Nov, kamu di sini tuh berhak untuk istirahat. Nah sekarang coba kita lihat nih pikiran kamu yang tadinya bilang saya ini cuma beruntung, kita gunakan kacamata yang lebih objektif ya. Kamu tadi bilang menang lomba esai nasional itu prosesnya gimana? Ya susah Kak. Saya riset jurnal-jurnal luar negeri sampai begadang berminggu-minggu. Saya revisi naskahnya sampai 10 kali. Terus saya konsultasi ke dosen berkali-kali buat benerin argumennya.
dengerin lagi apa yang baru aja kamu katain tadi. Riset berminggu-minggu, revisi 10 kali, konsultasi berkali-kali. Apakah itu semua bisa terjadi cuma karena hoki atau kebetulan? Ya kalau dirunut prosesnya sih emang ada susahnya Kak, ada usahanya Kak. Nggak mungkin tiba-tiba esainya jadi sendiri terus menerus. Tapi ya tetap aja ada suara di kepala saya Kak yang bilang kalau itu semua tetap aja cuma kebetulan dapat tema yang saya kuasai. Suara itu kayaknya gigi banget ya untuk meremehkan usaha kamu, seolah-olah suara itu tuh nggak mau Novi ngerasa bangga sama diri sendiri. Menurut kamu, kalau kamu terus-terusan dengerin suara itu, apa dampaknya buat kesehatan kamu dalam jangka panjang? Saya bakal gila Kak, saya bakal makin stres, makin sering sakit kepala, dan mungkin makin menarik diri dari dunia luar. Saya ngerasa diri saya makin lama kayak makin kecil, Kak. Kayak mau hilang gitu lah sama ekspektasi orang-orang itu. Kamu merasa diri kamu mengecil ini tuh gambaran yang sangat kuat ya. Nah, dalam konseling wellness ini kita tuh mau membuat diri kamu kembali membesar dan kuat. Nah, salah satu caranya itu dengan mulai merawat physical self kamu dulu. Tadi kamu bilang kan kalau pola makan berantakan dan sering sakit kepala. Ya Kak, bener banget. Saya sering skip sarapan, cuman minum kopi doang biar kuat nunggu sampai siang, baru makan pas sore, itu pun mie instan atau yang cepet-cepet aja Kak. Oke, gimana kalau kita mulai dari perubahan kecil yang realistis dulu ya? Bisa nggak Novi berkomitmen sama kakak itu untuk sarapan hal yang simpel aja, misalnya roti atau buah, nah sebelum beraktivitas ke kampus. Jadi tubuh kamu tuh butuh bahan bakar kan untuk menghadapi pikiran-pikiran yang berat itu. Kayaknya saya bisa Kak, kalau cuma sarapan roti, saya bakal ini Kak, coba stok roti dan lain di kamar biar nggak ada alasan buat sakit lagi. Bagus. Nah, perubahan kecil di fisik ini biasanya akan membawa perubahan nih pada kejenaan pikiran kita. Lalu soal hobi menggambar kamu tadi, kapan sih terakhir kali kamu tuh memegang pensil atau nyoba buat menggambar sesuatu hanya untuk kesenangan aja? Udah lama banget Kak, mungkin pas awal semester 1. Nah sejak saat itu saya ngerasa nggak punya waktu lagi. Tiap ada waktu luang dikit, nah saya ngerasa bersalah kalau nggak dipakai buat belajar. Nah rasanya kayak berdosa gitu Kak, kalau saya senang-senang sementara orang tua saya itu berharap banyak ke aku. Jadi rasa bersalah ini tuh muncul karena Novi merasa kesenangan itu sesuatu yang nggak produktif ya. Padahal dalam wellness itu waktu luang adalah nutrisi buat jiwa. Nah, menggambar ini bisa jadi cara kamu buat mengeluarkan emosi yang terpendam. Tapi saya takut gambarnya jelek Kak, terus nanti saya malah makin stres karena nggak sempurna lagi. Nah, itu kuncinya. Menggambar tuh bukan untuk jadi yang sempurna, tapi untuk berekspresi. Gimana kalau minggu ini Novi coba buat coret-coret aja di kertas gitu selama 10 menit. Jadi tanpa tujuan gitu, tanpa harus bagus, cuman buat ngerasain goresan pensilnya aja. 10 menit ya Kak? Oke deh, saya coba. Nah kebetulan saya masih punya buku sketsa lama yang belum habis. Saya coba buat taruh di meja belajar saya Kak. Sip, itu langkah yang hebat ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih soal social self kamu. Kamu punya teman dekat nggak yang benar-benar
Bisa kamu ajak cerita gitu soal perasaan penipu ini. Ada sih kak, satu orang namanya Rina. Dia orangnya sebenarnya baik banget dan sering nanyain kabar saya. Tapi itu tadi saya selalu bilang, ayo, oke, ke dia. Saya takut dia ilfil kalau tahu saya aslinya serapuh ini. Dia kan tahunya saya ini ya nutrisi mahasiswa berprestasi. Jadi kamu takut kehilangan kasih sayang atau kekaguman dia ya, kalau kamu tuh nunjukin sisi manusiamu yang gak sempurna itu. Iya kak, saya merasa orang-orang tuh suka sama saya karena ya saya berprestasi. Kalau saya nggak berprestasi, siapa yang mau temenan sama saya? Saya merasa diri saya tuh ya cuman prestasi itu doang kak. Itu pemikiran yang berat ya untuk dipikul sendiri, Novi. Seolah-olah nilai diri kamu tuh hanya sebatas angka di kertas atau piala di rak. Padahal Novi ini pribadi yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Tapi emang kenyataannya gitu kak, di lingkungan saya di rumah ayah ibu bangganya saya yang sukses. Nggak ada yang pernah tanya, Novi kamu capek nggak? Kakak tanya sekarang ya, kamu capek ya? Capek banget kak, saya pengen istirahat tapi saya nggak tahu gimana caranya berhenti. Saya takut kalau saya berhenti, semuanya tuh bakal hancur. Nggak apa-apa, kamu sudah menahannya terlalu lama. Biarkan lelah kamu tuh keluar. Di sini nggak ada yang menuntut kamu untuk jadi juara. Iya kak. Nah, ini tuh bukti bahwa kamu udah berani untuk jujur. Ini salah satu langkah pertama dari pemulihan wellness kamu. Nah, sekarang coba bayangin, kalau misalnya minggu ini kamu satu kali aja jujur sama Rina, bilang kalau kamu tuh lagi capek, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Rina sebenarnya tipe orang yang empatik sih kak. Mungkin dia bakal dengerin. Tapi saya tetap aja ada rasa takut tertawakan. Tapi mungkin saya bisa coba dari hal kecil dulu. Kayak nggak langsung bilang oke, pas dia tanya kabar. Itu dia yang bagus. Nah, coba ganti dengan lagi agak banyak pikiran nih Rian, atau lagi kurang fit. Nah, ini tuh udah sebagai bentuk kejujuran yang luar biasa ya, tanpa harus langsung cerita semuanya kalau kamu itu belum siap. Oke kak, saya coba pelan-pelan ke Rina. Dia emang paling sering chat saya sih minggu ini buat ngajak makan bareng setelah UTS besok. Dan jadi kita udah punya nih beberapa rencana, dari sarapan roti, menggambar, dan jujur sedikit nih sama teman kamu. Nah, sekarang kakak mau balik lagi ke soal orang tua kamu. Gimana sih perasaan kamu kalau membayangkan harus bicara jujur gitu soal keinginan kamu ke mereka? Wah, kalau itu jujur saya belum berani kak. Bayangin wajah kecewa ayah aja udah bikin saya sakit perut. Saya mendingan nahan sakit kepala sendiri pak, daripada ngelihat mereka sedih karena saya nggak sesuai harapan mereka. Oke, kita simpen dulu ya bagian itu. Kita nggak perlu buru-buru ke sana. Kita perkuat dulu diri Novi dari dalam. Oh iya, selain menggambar, ada hal lain nggak yang biasanya bikin Novi itu merasa rileks gitu? Misalnya dengerin musik, jalan-jalan, atau apa? Saya suka dengerin podcast yang lucu-lucu sih kak, yang nggak mikir gitu. Sama saya sebenarnya suka jalan-jalan sore di taman dekat kosan. Tapi ya itu tadi kak, jarang saya lakuin karena merasa ya buang-buang waktu doang gitu. Buang-buang waktu itu sebenarnya
investasi waktu ya untuk kesehatan mental kamu nanti. Jadi tanpa jalan-jalan sore itu otak kamu tuh jadi panas, akhirnya sakit kepala. Gimana kalau kita masukin jalan-jalan sore 15 menit ke dalam agenda mingguan kamu? Boleh kak, biasanya jam 5 sore udaranya udah lumayan adem di taman itu. Saya bisa jalan sambil dengerin podcast lucu gitu, biar pikiran saya nggak lari ke tugas terus. Bagus sekali Novi. Jadi kalau kita lihat lagi nih, sebenarnya Novi ini punya banyak alat untuk merasa lebih baik. Tapi selama ini Novi melarang diri sendiri untuk menggunakannya karena tuntutan kesempurnaan itu. Iya kak, saya juga baru sadar kalau saya ini musuh terbesar bagi diri saya sendiri. Saya nggak bikin aturan-aturan ketat itu sampai saya terjebak sendiri. Kesadaran ini mahal harganya Nov, dan kamu sudah mendapatkannya nih hari ini. Sekarang coba kita buat peta wellness kecil-kecilan ya di pikiran kita. Menurut kamu nih, dimensi mana yang paling parah kondisinya saat ini? Kayaknya kreatif sel sama essential sel kak. Pikiran saya yang suka ngejek diri sendiri itu benar-benar parah. Ditambah saya ngerasa nggak punya jati diri karena hidup buat orang lain. Oke, kita akan fokus di situ ya dalam sesi ini. Dalam sesi selanjutnya. Tapi untuk minggu ini kita fokus ke pertemuan pertama ya, lewat physical self dan coping self dulu, biar Novi itu punya energi buat bahas yang lebih berat nanti. Setuju? Setuju banget kak, saya butuh energi fisik dulu kayaknya, karena jujur saya ngerasa lemes banget belakangan ini. Oh iya, Novi, kakak mau tanya lagi soal spiritual kamu nih. Bukan cuma soal agama ya, tapi kayak keyakinan Novi tentang makna hidup. Apa sih yang bikin Novi tuh merasa ini loh gunanya saya hidup di dunia? Jujur, saya belum nemu kak. Selama ini makna hidup saya biar biar orang tua senang. Kalau ditanya buat diri sendiri, saya blank. Saya ngerasa kayak kotak kosong yang diisi sama keinginan orang lain aja. Foto kosong ya. Itu metafora yang sedih tapi sama jujur. Kita akan pelan-pelan mengisi botol itu dengan keinginan Novi, bukan titipan orang lain. Mungkin dimulai dari gambar-gambar yang kamu buat nanti. Semoga ya kak. Saya pengen banget kak punya sesuatu yang emang milik saya, tanpa ada campur tangan ekspektasi orang lain. Pasti bisa kan Novi. Kita udah berjalan sekitar 25 menit nih. Gimana sih perasaan kamu sekarang setelah kita memetakan banyak hal tadi? Bau kamu masih kaku nggak? Masih dikit kak. Pikiran saya juga jadi agak enteng karena ternyata masalah saya ada namanya, yaitu illness, dan ada langkah-langkah buat betulnya. Senang dengarnya. Emang benar, saat kita tuh bisa memberi nama pada penderitaan kita, kita jadi punya kekuatan untuk mengontrolnya. Jadi bukan masalahnya yang hilang, tapi cara kita menghadapinya tuh yang berubah. Kak, saya mau tanya, gimana kalau nanti pas saya lagi coba sarapan atau lagi jalan-jalan sore, tiba-tiba pikiran kamu cuma buat waktu itu muncul lagi. Caranya ngusirnya gimana ya kak? Itu pertanyaan bagus ya, jangan diusir. Makin diusir dia malah makin kuat. Coba disapa aja kayak bilang nih dalam hati, oh halo gitu kayak, terima kasih udah ngingetin soal tugas, tapi sekarang tuh jadwalnya aku buat jalan sore buat jaga kesehatan saya. Kita bahas tugasnya nanti jam 7 gitu. Bisa apa ya kak, lucu juga. Jadi kayak ngajak ngomong temen yang berisik ya. Tepat sekali. Jadi
Humor ini tuh salah satu faktor wellness juga loh. Nah, dengan menertawakan pikiran negatif kita tadi, kekuatan kita buat nyakitin kita tuh jadi berkurang. Kamu punya selera humor yang bagus nih, itu aset buat kamu. Wah, baru tahu saya kalau lucu-lucuan gitu masuk ke wellness juga. Saya emang sebenarnya suka bercanda sih kak kalau sama temen deket, tapi ya itu akhir-akhir ini ketutup sama mendung di kepala saya. Nah, mendungnya ini mulai sedikit tersingkap kan sekarang. Terus soal imposter syndrome tadi, kakak mau kasih tahu nih tips lagi. Coba buat folder prestasi di HP kamu. Isinya tuh kayak screenshot soal pujian yang tulus, foto piala, ataupun bukti usaha kamu. Kalau suara hoki itu muncul, jadi kamu bisa buka folder itu sebagai pengingat bukti gitu kalau kamu tuh udah berusaha. Oh iya, saya sering dapat email dari dosen yang kayak menguji analisis saya kayak mendalam banget. Biasanya saya cuman ya baca-baca terus-menerus, ya terus hapus karena saya tuh merasa malu kak. Nanti saya bakal simpen deh di folder khusus. Keren, itu namanya mengumpulkan data untuk melawan distorsi kognitif kamu. Kita harus lebih pintar nih dari suara-suara negatif di kepala kita. Ternyata konsen itu nggak semenakutkan yang saya kira ya kak. Saya tadinya takut bakal disuruh-suruh berusaha ekstrim gitu. Perubahan ekstrim itu biasanya nggak awet pak. Kita tuh dari cari perubahan kecil yang biasa kamu nikmati dulu. Karena wellness itu kan perjalanan seumur hidup, bukan lomba, apalagi lari cepat. Iya kak, saya mau nikmatin prosesnya aja. Makasih banyak ya kak, sudah sabar dengerin cerita saya yang panjang lebar dan berantakan ini. Sama-sama Novi, cerita kamu nggak berantakan kok, justru sangat kaya akan informasi. Sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kakak mau tanya lagi soal sikap kamu. Kamu tadi bilang pola tidur gimana? Tidur saya kacau kak, sering baru bisa merem jam 3 pagi, terus jam 7 udah harus bangun buat kelas. Itu pun tidurnya nggak nyenyak. Terus sering mimpi lagi ujian gitu kak, atau lagi dikejar-kejar deadline. Wah, tidur 4 jam sehari tuh kurang banget loh buat mahasiswa aktif kayak kamu. Otak kamu jadi nggak sempet nih buat bersih-bersih racun. Apalagi kalau tidurnya singkat begitu. Biasanya apa sih yang kamu lakuin selama 30 menit sebelum tidur itu? Biasanya saya masih scroll TikTok kak, atau IG, lihat prestasi orang lain, terus makin stres sendiri gitu kak, atau balesin chat organisasi yang ada habisnya. Nah, itu penyebab tidurnya tuh nggak nyenyak. Saya biru dari HP dan konten yang bikin stres itu bikin otak kamu tetap siaga. Bisa nggak kita buat aturan no HP 30 menit sebelum tidur? Jadi sebagai gantinya kamu bisa baca buku, sketsa, atau dengerin musik yang tenang. Itu tantangan berat banget sih kak, tapi saya sadar emang itu yang bikin saya makin insecure tiap malam. Oke kak, saya coba taruh HP jauh dari kasur mulai nanti malam. Hebat, itu langkah yang berani ya. Tidur yang berkualitas itu fondasi paling dasar dari wellness. Kalau tidurmu benar nih, emosimu bakalan lebih stabil buat ngadepin si pengeritik nih besok paginya. Bener juga ya kak, pantesan saya gampang baper dan gampang marah sama diri sendiri. Kayaknya karena otak saya emang udah kecapean kurang istirahat kak. Tepat sekali. Nah, emosi kita itu sangat dipengaruhi nih oleh kondisi fisik kita. Jadi jangan abaikan kebutuhan dasar tubuh kamu ya. Oh iya, sebelum soal makan tadi, Novi suka masak atau biasanya beli di luar? Biasanya beli sih kak, karena ngerasa masak itu lama. Tapi sebenarnya saya suka masak
kalau lagi di rumah sama ibu. Di kosan ada kompor listrik sih, tapi jarang dipakai. Memasak makanan sendiri tuh bisa jadi terapi buat kamu loh. Kamu tahu kan apa yang masuk ke tubuh kamu, dan ada rasa puas nih saat nikmatin hasil masakan sendiri. Mungkin 1 kali dalam seminggu di hari libur, Novi bisa coba buat masak makanan favorit kamu. Wah, ya boleh juga ya kak. Saya pengen coba bikin pasta kesukaan saya. Mungkin hari Minggu pagi pas nggak ada kegiatan organisasi. Itu dia yang bagus. Masak pasta dari minggu tuh bisa rasain tekstur pastanya, aromanya. Itu bisa jadi latihan yang mindfulness gitu buat kamu biar nggak mikirin masa depan terus. Kak Gita, saya jadi mikir kalau saya mulai ngelakuin semua ini, sarapan, masak, jalan sore, melukis, apa nanti saya nggak dicap pemalas sama orang tua saya? Kan waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Ingat ini, kamu tuh nggak bisa menuang air dari gelas yang kosong. Kalau kamu hancur karena stres, kamu malah nggak akan bisa belajar sama sekali. Nah, melakukan wellness itu cara kamu untuk mengisi gelas biar kamu tuh punya energi buat belajar dengan lebih efektif. Mengisi gelas ya? Iya juga sih. Selama ini saya paksa tuang terus, padahal gelas saya tuh udah kering kerontang. Pantesan rasanya perih banget. Nah, sekarang kamu sudah sadar nih mulai belajar untuk sayang diri sendiri. Dan soal orang tua, nanti kita akan cari cara gimana ngomongnya ke mereka kalau Novi itu butuh keseimbangan ini biar tetap sehat. Tapi nanti ya, pas Novi itu udah mulai kuat. Ya kak, step by step ya. Saya nggak mau buru-buru lagi sekarang. Saya mau coba jalan rencana minggu ini dulu. Bagus, kakak sangat menghargai niat kamu untuk pulih. Perjalanan kamu menuju wellness ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten merawat dirinya. Kak, sebenarnya ada satu lagi yang bikin saya ganjal di social self. Di kampus saya punya geng, nah yang isinya anak-anak kami semua. Kalau saya mulai santai dikit, mereka suka nyindir gitu kak. Itu gimana ya kak? Oh, jadi lingkungan yang ini tuh sangat kompetitif ya. Jadi sindiran seperti apa yang biasanya mereka lempar ke kamu? Kayak, cie, Novi sekarang udah nggak mis lagi ya, lagi males ya. Atau tumben nilai tugasmu nggak sempurna, biasanya kan paling tinggi. Hal-hal kayak gitu kak yang bikin saya ngerasa kecil lagi. Jadi sindiran ini nunjukin bahwa mereka juga sebenarnya tuh lagi ngerasa insecure dan tertekan dengan kompetisi itu. Mereka memproyeksikan kamu. Kamu gak harus menelan mentah-mentah omongan mereka kok. Jadi saya harus gimana kak? Apa saya harus jauhin mereka? Nggak perlu langsung dijauhin gitu. Kalau emang masih harus kerja bareng lagi nih di organisasi, kamu bisa buat benteng emosional. Kalau mereka nyinyir nih, kamu bisa jawab dengan santai, kayak ya nih lagi pengen lebih relax biar gak gampang sakit. Jadi tunjukin kalau kamu tuh punya kontrol atas pilihan hidup kamu. Jawab santai ya kak. Oke, saya coba. Biasanya saya cuma diem itu kak, terus kepikiran sampai malam. Saya bakal coba buat lebih tegas kak, tapi tetap sopan. Bagus, tegas pada batasan diri itu sangat penting. Itu bagian dari coping self kamu dalam mengelola stres lingkungan. Kamu punya hak untuk tidak terpengaruh oleh standar orang lain. Kak Gita, makasih ya tips-tipsnya, praktis banget. Saya ngerasa punya senjata sekarang buat ngadepin besok sendiri di kampus. Sama-sama no, kamu udah punya modal nih yang kuat, itu kecerdasan dan kesadaran diri.
Sekarang tinggal kita latih aja keberaniannya pelan-pelan. Oh iya kak, saya mau tanya soal negatif self talk. Nah, tadi kan selain disapa, apa ada cara lain biar nggak terlalu berisik pas saya ngerjain kuis atau ujian? Nah, kamu bisa pakai teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tiba-tiba panik nih tengah ujian, sebutin 5 benda yang kamu lihat. Terus 4 suara yang kamu dengar, 3 tekstur yang kamu rasakan, dan 2 aroma dan 1 rasa di lidah. Nah, ini tuh bakal narik pikiran kamu kembali ke masa kini. Lihat meja, dengar suara AC, ngerasa tekstur jilbab saya. Wah iya kak, fokus saya jadi pindah ya ke kepikiran ke negatif tadi. Tepat sekali. Nah, pikiran negatif itu biasanya hidup di masa depan atau masa lalu. Grounding ini bikin kamu ada di sini dan saat ini gitu. Berarti ini berguna banget ya kak. Saya sering ngeblank pas ujian. Padahal saya udah belajar kak. Kayaknya karena saya terlalu takut gagal, jadi pikiran saya lari kemana-mana. Nah, itu dia, dengan tetap grounded, artinya energi kamu tuh akan fokus ke soal di depan kamu, bukan ke bayangan wajah kecewa orang tua. Oke kak, saya catat semua tekniknya di buku kecil saya nanti. Hebat, kamu sangat terorganisir, Renov. Itu kelebihan kamu. Nah, buku kecil yang kamu sebutin tadi tuh sebenarnya bisa jadi alat terapi yang sangat luar biasa loh. Dalam bimbingan konseling wellness itu disebut tindakan mencatat secara aktif di dalam buku harian atau buku catatan. Nah, ini merupakan bagian dari strategi self monitoring atau pemantauan diri. Nah, tindakan menulis ini tuh bukan cuma berguna untuk mencatat kiat-kiat dari kakak ya, tapi sebagai wadah sendiri bagi kamu untuk secara teliti mengamati serta mencatat pikiran, emosi, dan reaksi fisik sehari-hari. Menulis di buku catatan ya kak, bagaimana cara ngisinya? Apakah saya harus menulis panjang lebar seperti menulis buku harian biasa? Gak perlu serumit itu kan, Nok. Yang terpenting itu kejujuran dan konsistensi kamu. Kamu cukup meluangkan waktu nih sekitar 5-10 menit setiap sore atau malam hari untuk ngelakuinnya. Di dalam buku tersebut kamu bisa mencatat nih situasi pemicu stres apa yang kamu pikirin oleh si pengkritik tadi di kepala kamu, emosi yang muncul, sampai gimana tubuh kamu tuh bereaksi. Jadi rasa kaku di bahu kamu atau sakit kepala yang tadi kamu ceritain itu ditulis di buku. Nah, ini akan membantu kamu melihat pola hubungan antara pikiran, perasaan, dan tubuh kamu. Oh gitu ya kak, jadi dengan menulis di buku catatan ini saya bisa melihat kapan saja tubuh atau pikiran saya mulai mengirim sinyal stres, sehingga saya tidak langsung mengabaikannya lagi. Tepat sekali. Nah, menulis dengan tangan secara fisik ini membantu otak kita menyusun pengalaman menjadi cerita yang lebih teratur dan objektif. Nah, proses ini tuh disebut refleksi tas diri, yang membantu kamu melakukan defusi kognitif, yaitu memberikan jarak antara diri kamu yang asli dengan pikiran-pikiran negatif yang tertulis di kertas tersebut, sehingga beban mental kamu tuh terasa berkurang. Buku ini tuh nanti akan jadi ruang aman bagi diri kamu sendiri tanpa penilaian dari siapapun. Wah, saya mau banget mencoba teknik ini kak. Kebetulan saya memang lebih nyaman menulis tangan kak di buku ini daripada mengetik di HP. Bagus sekali, Nop. Nah, untuk mumpung bukunya masih ada nih gitu di kamu, gimana kalau kita sekarang langsung buat format tabelnya sama-sama di buku harian kamu? Kamu bawa pengaris sama pulpen kan di tas? Ada kak kita. Saya selalu bawa tempat pensil lengkap di tas. Sebentar saya ambil dulu ya kak.
Oke, sih. Sekarang kita buat 7 kolom sederhana ya di halaman kosong. Nah, untuk kolom pertama itu diisi hari, tanggal, waktu. Nah, yang kedua itu untuk peristiwa pemicu. Yang ketiga untuk pikiran otomatis. Yang keempat itu untuk emosi. Yang kelima itu untuk reaksi fisik. Yang keenam untuk respon perilaku. Dan yang kolom ketujuh, yang terakhir, untuk pikiran alternatif kamu. Oke, coba sekarang digaris dulu. Oke Kak, sudah jadi 7 kolom lengkap dengan judulnya di bagian atas kertas. Kelihatan sangat rapi dan rapi Kak. Terus sekarang cara nulis selanjutnya gimana ya Kak? Nah, langsung kita simulasikan dengan contoh peristiwa nyata yang kamu alami tadi ya. Saat kamu baca postingan teman di Instagram yang lolos beasiswa luar negeri tadi, coba sih tulis di kolom peristiwa pemicu. Membaca postingan teman di Instagram yang lolos beasiswa tuh. Nah, ingat ya, di kolom ini tuh kita hanya menuliskan fakta kejadian tanpa asumsi batin. Sudah Kak, lalu di kolom pikiran otomatis apa yang harus saya tulis? Tuliskan dengan jujur apa yang dibisikkan oleh si pengkritik kepala kamu setelah kejadian itu. Aduh Kak, pas ditulis begini rasanya sedih banget ya melihat pikiran sendiri. Wajar kalau kamu merasa sedih, Novi. Tapi dengan memindahkannya ke kertas, kamu sedang melepaskan kekuatan pikiran itu untuk terus berputar-putar di kepala. Sekarang di kolom emosi. Emosi apa sih yang kamu rasakan beserta tingkat kesulitannya dengan skala 1 sampai 10? Bagus. Sekarang di kolom reaksi fisik nih, catat apa yang dirasakan oleh tubuh kamu saat ketegangan emosional itu memuncak. Oh, jadi ini ya Kak alasannya kenapa badan saya sering kaku dan kepala pusing mendadak ketika stres. Tepat sekali, Novi. Tubuh kamu tuh sedang menyuarakan stres pikiran kamu. Sekarang coba di kolom merespon perilaku, tulis apa tindakan nyata yang mau kamu ambil setelahnya. Nah, kolom terakhir itu pikiran alternatif atau reframing. Mari kita lawan si pengkritik tadi ya, dengan dengan fakta-fakta objektif tentang kerja keras kamu, kayak menyusun esai yang tadi kita bahas nih. Coba tulisin kalimat alternatif yang lebih adil gitu, yang lebih sportif ke kamu. Wah, rasanya udah banget pas selesai nulis ini Kak. Dadaku terasa lebih longgar. Saya rasa buku cetakan ini akan sangat membantu saya saat sendirian di kosan. Saya merasa punya pegangan sekarang. Itu bagus sekali, Novi. Kita udah hampir separuh sesi pertama nih. Ada hal mendesak lain yang mau kamu sampaikan sebelum kita lanjut membahas detail rencana mingguan kamu? Kayaknya untuk sekarang cukup sih Kak. Saya sudah merasa penuh dengan informasi dari rencana baru. Saya cuma takut saya nggak konsisten aja jalaninnya. Wajar banget kalau kamu takut, nggak konsisten. Ingat ya, kalau kamu gagal sekali itu bukan berarti semuanya gagal.
cukup mulai lagi di jam berikutnya. Kakak nggak minta kesempurnaan kok. Baik kak, saya bakal berusaha sebisanya tanpa maksa diri lagi. Oke, mari kita perinci lagi rencana harian kamu ya. Novi merasa sanggup nggak untuk mulai besok pagi? Sanggup kak, besok pagi saya ada kelas jam 8. Jadi saya bakal bangun jam 6 buat sarapan dan sedikit coret-coret di buku sketsa. Bagus, coret-coret selama 10 menit tanpa harus jadi gambar yang bagus ya. Ingat kalau ini tuh untuk melepaskan emosi kamu, bukan untuk tugas kuliah. Siap kak Gita, saya bakal bawa-bawa penggaris atau penghapus deh biar nggak kepancing buat sempurna. Itu bagus. Tanpa penghapus berarti menerima kesalahan sebagai bagian dari proses. Itu sangat wellness loh. Iya ya kak, bener juga. Hidup juga nggak ada penghapusnya, jadi mending terima aja coretannya. Itu analogi yang sangat puitis ya, no. Kamu memang punya sisi kreatif yang luar biasa nih. Sekarang kita bicarakan tentang folder prestasi tadi ini. Tapi udah kepikiran belum mau kasih nama folder apa di HP-nya? Folder bukti kerja keras aja kali ya kak, biar saya ingat kalau itu semua hasil keringat saya, bukan cuma hoki. Oke, bukti kerja keras ya, itu nama yang sangat bagus. Silakan masukin semua yang menurut kamu tuh layak di situ. Oke kak, nanti malam sebelum saya taruh HP jauh-jauh, saya bakal kumpulin dulu screenshotnya dan besok pagi kalau itu sudah siap, saya buka pas saya ngerasa saya lagi ngerasa insecure kak. Bagus. Oh iya Novi, kita udah masuk ke 10 menit terakhir nih di sesi kita hari ini. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, kakak ingin melangkah sedikit lebih dalam nih ke wilayah bebas ekspektasi yang kita bahas tadi. Seandainya besok semua trofi, sertifikat, dan IPK tinggi itu tiba-tiba hilang, siapa yang tersisa? Siapa Novi yang ada di sana tanpa embel-embel prestasi? Itu pertanyaan yang banget kak. Selama ini identitas saya ya cuma prestasi itu. Kalau itu semua hilang, mungkin saya cuma anak perempuan yang suka liatin awan sore-sore. Saya ini sebenarnya orang yang sangat menikmati kesunyian kak. Saya suka masak buat orang lain, bukan biar dibilang pinter masak kak, tapi karena saya suka lihat ekspresi orang pas makan masakan saya. Menarik sekali. Jadi Novi ini seorang yang pengamat yang peka ya, punya kenangan dan seseorang yang mengekspresikan kasih sayang melalui tindakan nyata kayak masak tadi. Itu esensi diri kamu yang murni, yang nggak bergantung pada juri lomba esai atau angka di portal akademik. Gimana rasanya mengakui sisi itu? Rasanya hangat kak. Ternyata saya punya sesuatu di dalam diri saya yang nggak harus dinilai sama orang lain. Masak pasta atau liatin langit kan nggak ada jurinya ya kak. Saya ngerasa botol yang tadinya kosong ini mulai ada isinya meskipun baru sedikit. Tepat sekali, dan itu otonomi diri yang sesungguhnya. Kamu memilih untuk menyukai sesuatu bukan karena itu akan membuat ayah ibu kamu bangga, tapi karena itu tuh membuat hati kamu hidup. Nah, sekarang kita tinjau kembali ya peta pertolongan pertama tadi kita untuk minggu depan. Bisa Novi rangkumkan nggak rencana aksinya tadi supaya kita bisa pasti ini semuanya realistis? Oke kak. Pertama, sarapan roti gandum setiap pagi biar fisik kuat. Yang kedua, coret-coret 10 menit di buku sketsa tanpa penghapus dan tanpa target bagus. Yang ketiga, jalan sore 15 menit sambil dengerin podcast lucu biar dinginin otak. Terus yang keempat,
jujur sedikit sama Rina kalau saya lagi capek, nggak harus pura-pura I'm okay. Dan yang kelima itu folder bukti kerja keras dan no HP Kak 30 menit sebelum tidur. Oh, dan hari Minggu besok saya mau masak pasta Kak. Itu rencana yang sangat hebat ya. Ingat, targetnya itu bukan kesempurnaan, tapi konsistensi kecil. Gimana perasaan Novi sekarang dibandingkan saat baru masuk tadi? Jadi jauh lebih lega sih Kak. Bahwa saya rasanya nggak sekaku tadi. Saya ngerasa beban di kepala saya sedikit terurai karena sekarang saya tahu nama dari masalah saya dan saya punya langkah nyata buat menghadapinya. Ternyata insekuritas itu bisa dikelola ya Kak, nggak harus jadi musuh besar. Syukurlah kamu udah melakukan pekerjaan yang luar biasa nih hari ini. Kamu berani jujur pada diri sendiri, dan itu langkah tersulit karena waktu kita kan sudah mau hampir habis nih. Kita akhiri sesi pertama ini ya. Kita akan bertemu lagi Selasa depan di jam yang sama untuk evaluasi gimana jalannya rencana aksi ini. Apakah ada hal yang ingin Novi sampaikan lagi? Kayaknya cukup nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak Gita, sudah sabar mendengarin saya. Saya merasa punya harapan lagi sekarang. Sama-sama Novi, kakak sangat bangga nih pada keberanian kamu hari ini. Silakan bawa buku catatan kamu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mari kakak antar ke depan. Iya Kak. Hati-hati di jalan ya. Iya Kak. Sampai jumpa.